Terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang setia. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami dari Dewasa Muda GBI Hope mau mempersembahkan sebuah mini movie. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Dipersilakan untuk Dewasa Muda. Hai, ini Malang, kota yang indah yang menjadi tujuan banyak pelajar di Indonesia. Sebagai anak muda, merantau ke kota Malang itu adalah hal yang menantang. Dan juga jadi anak rantau ternyata susah-susah gampang loh. Kami belajar untuk mengatur waktu, mengatur keuangan, dan yang pasti kita harus bisa mandiri. Oh iya, ngomongin soal Natal, buat kami Natal itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk pulang dan ketemu keluarga. Sendiri di kota orang membuat kami merasa rindu dengan keluarga di rumah. Walaupun teknologi sangat memungkinkan untuk kami berkomunikasi secara virtual, tapi Natal berbeda. Natal adalah kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan keluarga. Namun, ternyata Natal kali ini berbeda. Adanya kendala yang tak terduga dan juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan membuat kami merasa sangat lelah. Pertemuan secara virtual dengan keluarga malah membuat kami semakin menyadari bahwa kami ini sendirian. Belum lagi terpisahkan oleh jarak ribuan kilometer dari rumah, membuat kami harus merogoh kantong begitu dalam hanya untuk pulang. Memang sih, ada teman-teman lain yang merantau dan kesepian, tapi mereka mengatasinya dengan cara yang salah. Tantangan yang kami alami sebagai anak rantau membuat kami terbelenggu dengan rasa rindu. Natal yang seharusnya menjadi sukacita bagi kami tidak dapat kami rasakan. Sedih rasanya. Kami sendirian. Tapi ternyata Natal bukanlah hanya kesempatan untuk pulang. Natal adalah tentang Tuhan yang hadir di antara kita. Di tengah keterpurukan rasa rindu, Tuhan peduli dan Tuhan kirimkan komunitas yang luar biasa. Mereka berperan menjadi keluarga kedua bagi kami. Mereka mendengarkan cerita kami. Mereka berbagi keluh kesah dengan kami, dan yang pasti mereka menghibur kami. Melalui mereka, kami semakin mengenal Tuhan. Kami mengenal Tuhan yang setia, Tuhan yang hadir di setiap waktu, yang selalu menemani kami. Melalui mereka, Tuhan menguatkan kami. Melalui mereka, Tuhan mengajarkan kami apa arti Natal yang sesungguhnya. Ternyata Natal bukan tentang liburan. Natal juga bukan tentang pulang kampung. Natal bukan tentang diri kita sendiri. Tapi Natal itu bercerita
tentang Kristus yang adalah Tuhan telah hadir di antara kita. Kristus yang adalah Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Apapun kondisi kita, mau kita sendiri, mau kita jauh dengan keluarga, Tuhan selalu punya cara untuk menunjukkan kehadirannya bagi kita. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Tuhan yang nyata dan adalah hadiah terindah yang dapat kita peroleh saat Natal. Natal bukan tentang kita. Natal adalah tentang Tuhan. Tuhan yang selalu menemani kita, menguatkan kita, memberi kita tuntunan. Dia adalah Tuhan yang nyata, yang memberi kita sukacita. Tidak hanya saat Natal, tapi senantiasa dan selamanya. Puji Tuhan, semoga memberkati Bapak Ibu. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Natal ini bukan tentang kami, tapi adalah tentang Tuhan. Engkau hadir membawa kebenaran, membawa terang bagi kehidupan kami. Tanpamu kami enggak berarti Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa Yesus. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau. Demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih bahkan sampai hari ini Engkau terus menyatakan kasih-Mu buat kami. Jika kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya. Terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan pesan Natal buat kami. Kami percaya pesan Natal itu menunjukkan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan, tapi semua Tuhan akan lawat. Dan Tuhan akan bekerja di dalam pikiran hati yang pada akhirnya akan mengubah sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat Natal kepada saudara-saudara semua. Ada berapa banyak di antara kita yang sudah melewati Natal? Berapa kali? Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 30 kali ya. Banyak berkali-kali kita melewati Natal. Tetapi apa arti Natal di dalam kehidupan kita? Kalau kita tadi lihat dari video yang ada, apa sih sebetulnya arti Natal? Natal tuh bukan bicara soal liburan. Natal bukan bicara soal kumpul-kumpul dengan keluarga terus makan-makan. Atau di gereja, kita mau masuk aja tadi udah lihat ada banyak sekali makanan ya. Natal bukan bicara tentang makanan. Bukan bicara tentang kado. Natal bukan bicara soal ada persembahan-persembahan spesial yang ada di sini. Bukan. Tetapi Natal itu biarlah tidak sedang berbicara mengenai apa yang ada di luar kita. Soal makan, kumpul-kumpul, happy-happy. Itu bicara soal apa yang ada di luar. Tapi mari, apa Natal di dalam kehidupan kita yang di dalam ini? Bicara apa soal Natal? Adakah Natal yang sudah kita lewati berulang-ulang kali itu mengubah kehidupan kita? Apakah Natal yang sudah kita lewatin berkali-kali itu mengubah way of life kita? Prinsip hidup kita, landasan hidup kita, mengubah nggak kira-kira? Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan pesan Natal yang saya berharap kita semua sungguh-sungguh akan menyimak hal ini. Dan kiranya ini betul-betul akan mengubah kehidupan kita. Kita kenal istilah Immanuel, Allah beserta kita. Ada banyak rumah yang pasang Immanuel. Ada banyak mobil yang kasih stiker Immanuel. Mungkin ada juga yang pakai tatonya Immanuel mungkin ya. Mari coba kita lihat apa sih Immanuel dan maknanya dalam hidup kita. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu diberikan nama untuk Yesus yang lahir. Dan nama itu berarti Allah menyertai kita. Karena memang Yesus itu adalah Allah. Dan waktu dia ada di dunia, dia mengatakan Allah sekarang menyertai kita. Siapa yang di samping kita? Biasanya itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau mau tahu siapa kita,
Saudara hanya perlu cek siapa teman saya. Siapa yang sering bersama dengan saya, maka itulah saya. Saya percaya, ini ada yang masih sekolah, usia-usia sekolah ya, entah masih di tingkat SMP, SMA atau sudah kuliah. Ada dosen dengan gak ada dosen, beda apa enggak? Beda. Ada guru sama gak ada guru, beda apa enggak? Beda pasti. Kita di jalan, ada polisi sama gak ada polisi, beda apa enggak? Beda pasti. Kita kerja di kantor, ada pimpinan kita sama gak ada pimpinan kita, beda apa enggak? Beda. Anak-anak di rumah, ada mama, ada papa, sama gak ada, beda apa enggak? Beda. Jadi tergantung. Nah sekarang yang ada bersama-sama dengan kita adalah Yesus, adalah Allah itu. Nah sekarang pengaruhnya apa di dalam kehidupan kita kalau yang bersama-sama kita ini adalah Allah. Tapi kita perlu tahu dulu. Kenapa sih pada waktu kita di jalan kalau ada polisi kok kita lampu kuning aja kita udah berhenti kali ya. Gak berani itu jalan. Tapi kalau gak ada polisi baru merah kok baru merahnya. Gak apa-apa jalan. Kenapa ada perbedaan? Karena kita tahu polisi fungsinya apa? Prit. Betul apa enggak? Prit. Mana SIM? Lihat STNK-nya. Bener apa enggak? Emang ini mobil kita apa bukan? Kan begitu. Nah sekarang yang bersama dengan kita siapa? Yuk kita lihat ya. Allah yang seperti apa sih? Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Allah yang bersama dengan kita, Immanuel itu, siapa dia? Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Oke, sampai di sini bisa paham ya. Yang bersama dengan kita tuh penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Kalau yang di samping kita kayak begitu, so what? Terus apa? What next? Lanjutnya bagaimana? Ngefeknya apa buat kita? Apa pengaruhnya buat kita? Perubahan apa yang ada di dalam diri kita kalau yang bersama dengan kita adalah Dia yang penuh kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Hal yang pertama atau respon kita untuk melihat itu semua atau memahami bahwa yang bersama dengan kita adalah penuh kebenaran dan penuh kasih karunia, maka yang pertama responnya seharusnya adalah apa? Mestinya kita menjadi orang yang apa? Takut untuk berbuat dosa. Mestinya takut. Karena apa? Dia penuh dengan kebenaran. Sama waktu kita di jalanan lihat polisi, takut nih. Karena dia apa? Dia ada di dalam, dia itu kebenaran. You berani, teman saya waktu itu ditilang di pintu tol Karanglo. Di situ kan memang ditulis ya, dari mulai Karanglo sampai Pandaan itu 60 sampai 80 km per jam. Lewat Pandaan itu 80 sampai 100. Rupanya karena dia mau cepet sampai, ngebutlah dia pakai 120. Sampai di pintu tol Karanglo langsung ditilang. Dari mana? Ada kan kameranya, betul? CCTV-nya ada di situ. Kita sekarang lihat yang bersama dengan kita adalah penuh kebenaran itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Ini PPT yang bikin ini cucunya dari kakak saya nomor 1. Anak muda. Jadi kayak begini nih bagi dia nih udah jelas, terang benderang. Buat saya ini, kecilnya tulisannya ya. Amsal 15 ayat yang ketiga.
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Yang sekolah minggunya, yang waktu kecil nggak sekolah minggu pasti nggak tahu lagu ini, ya. Tapi kalau yang kecilnya ngelewatin sekolah minggu, pasti lagu ini diajarkan oleh guru sekolah minggu sampai hari ini. Mata Tuhan melihat, karena apa? Dia penuh dengan kebenaran, dia kudus, dia suci. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. Dia yang seperti itu yang bersama-sama dengan kita. Sehingga apa? Dia gak bisa lihat sesuatu yang gak benar. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes, kita tahu Yohanes 14 mengatakan, aku adalah jalan and kebenaran and hidup. Dia adalah kebenaran itu. Dia bukan cuma lihat apa yang orang lihat. Karena dia bukan manusia. Dia Tuhan, dia tahu what's going on yang ada di sini nih. Dia tahu what's going on yang ada di dalam pikiran. Kita tahu Matius pasal 5 ngomong apa? Matius pasal 5 ngomong bahwa apa? Kalau, ini biasa cowok-cowok nih, lihat ada cewek, waduh begitu ya. Matius 5, jangankan mengingini. Baru timbul di dalam pikiran aja, Tuhan bilang apa? Dosa. Nah, yang ada di sebelah kita adalah dia yang penuh kebenaran itu. Dan dia tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Di mata Tuhan kita ini telanjang, gak bisa tutup apa-apa. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Berapa banyak orang-orang percaya yang mengatakan dirinya orang percaya, tetapi sebetulnya dia tidak sedang percaya kepada Tuhan yang maha hadir dan Tuhan yang Immanuel. Lebih kepada kepercayaan animisme. Saudara tahu kepercayaan animisme? Nenek moyang kita punya kepercayaan animisme. Apa itu kepercayaan animisme? Percaya kalau di pohon beringin ini yang gedenya naudzubillah min dzalik ya. Itu gede gitu. Itu pasti ono penunggu nih. Betul apa enggak? Itu sebabnya orang takut. Khususnya yang cowok-cowok takut ngencing di bawah pohon beringin. Kenapa? Takut kesambet. Betul apa enggak? Kenapa pada takut kesambet? Karena tahu di pohon beringin itu ono penunggu nih. Berapa banyak orang ngelewatin apa? Amit. Amit yo mbah. Amit. Opo amit. Lapo amit gitu. Karena apa? Tahu di situ ada penunggunya. Makanya amit. Sekarang di jalan raya kalau jalan emang amit. Betul? Di luar tuh ada toilet. Pada waktu saudara masuk ke toilet, saudara apa gini? Amit yo mbah, amit. Cok nesu yo mbah, cok marah lo mbah. Jangan sampai aku kesambet lo mbah. Opo gitu? Enggak kan? Karena tahu di situ enggak ada penunggu yang kaya di pohon beringin. Yang kaya di pohon pisang. Yang kaya di pohon mangga mungkin. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang omnipresence. Dia adalah Allah yang maha hadir karena dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Itu seharusnya membuat kita menjadi orang-orang yang takut untuk berbuat dosa. Hal yang paling parah. Hal yang paling buruk di dalam kehidupan orang percaya adalah apa? Dia seperti orang percaya, haleluya, puji Tuhan. Kalau di dalam gedung gereja, kalau ketemu sama gembala, tapi begitu di luar, haleluya, betul.
Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi haleluya. Sudah gak ingat lagi kalau dirinya adalah orang percaya Tuhan. Dipikirnya di sana gak ono Tuhan. Dipikirnya di kamar gak ono Tuhan. Dipikirnya di villa dewean gak ono Tuhan. Itu bukan orang percaya. Kalau orang yang betul-betul paham, betul percaya kepada Tuhan, maka dia seharusnya percaya bahwa dia adalah Immanuel. Dan itu membuat kita takut untuk berbuat dosa. Tapi kita tahu, Tuhan yang kita sembah, itu bukan Tuhan yang cuma kebenaran itu sendiri. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Saudara, Yesus datang ke dunia ini untuk satu tujuan. Dia datang untuk mati di kayu salib. Dengan tujuan apa? Tujuannya supaya kita ditebus dari dosa. Kalau dia penuh dengan kebenaran, maka yang terjadi adalah apa? Kalau dia cuma penuh kebenaran, maka apa? Waktu kita jatuh di dalam dosa, apa yang seharusnya kita alami? Kematian kekal, betul? Karena upah dosa adalah maut. Berarti siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Angkat tangan. Ada? Saya nggak angkat tangan karena saya pernah berdosa. Saudara punya apa? Punya kue, cake, dibikin nih. Bikin cake. Jumlah telur yang dipakai itu 10. Ya, 10 butir. Waktu lagi ini udah dikocok lagi, lagi kocok-kocok begini, main buka lagi sampai 10. Ternyata telur yang ke-10 dibuka lah tiba busuk. Tapi kadung wis nyemplung, kadung wis kekocok. Kadung sudah mau dimasukin ke oven. Gak apa-apa gersitok. Cuma 1. Yang 9 kan bagus kan? Betul? Yang 9 bagus, ya sudah. Gak apa-apa, dikasihlah. Mari Bu, makan kuenya Bu. Maaf Bu, 1nya telurnya busuk Bu. 9 tapi bagus kok Bu. Ibu mau makan? 1 loh Bu. 10% loh, 10% cincai lah. Ya enggak? Cuma 10%, 90% bagus. Masa ibu gak mau? 10% Bu, makan ya Bu ya. Mau Bu? Mau Bu? Enggak mau. Pancet gak gelem ya? Enggak mau. Karena apa? Memang sama. Sekalipun kita ini berbuat baik. Tapi dosa tetap dosa. Betul? Apakah dosa kita bisa ditebus dengan kebaikan kita? Enggak bisa. Saudara, nih saya bilang lagi. Kalau seandainya kita ada perampok, pembunuh, pencuri, ketahuan. Masuk dong dia ke sel, betul nggak? Karena udah ketahuan nih, masuk ke sel. Begitu masuk ke sel, hakim mengatakan oke, sidang 2 minggu lagi. Untuk mulai disidang karena sedang mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lagi. 2 bukti sudah lihat. Oke, bukti ini lagi. Nah, dalam kurun waktu 2 minggu, si orang ini yang pembunuh, pencuri, perampok ini, ya, dia apa? Dia berbuat baik. Dia telepon stafnya. Asetku ada berapa total? Totalan. Asetku ada berapa? Oke, segini Pak. Oke, kalau begitu gini. Separuh bagi buat orang-orang miskin. Sekarang pemerintah lagi butuh apa? Tanya Pak Prabowo, lagi butuh apa sekarang? Kasih kepada Pak Prabowo. Dalam 2 minggu itu dia melakukan kebaikan luar biasa. Sel penjara yang biasanya makanannya gak enak, babar belas kilo. Sekarang makanannya enak. Karena apa? Dipesan langsung dari catering yang ternama oleh orang ini. 2 minggu setelah itu sidang. Pada waktu sidang saya mau tanya. Bisakah kebaikannya itu mengabaikan kejahatannya, bisa nggak? Kira-kira hakim lagi nih, oh Pak terima kasih Pak. 2 minggu bahwa mantap, luar biasa, hebat, begini. Udah Pak, kalau begitu Bapak saya bebaskan. Begitukah hakim? Enggak kan? Hakim yang benar
adalah hakim. Yang salah ya salah. Kebaikan tidak bisa menutupi keburukannya. Keburukannya tetap harus diadili. Nggak bisa enggak. Masalah kebaikan itu urusan lain. Saudara, hakim dunia seperti itu. Kalau dia yang maha adil, mau tahu, lu berbuat baik tuh gue tahu tujuan lo apa. Nih modusnya apa, gue tahu nih modusnya ada di sini. Apalagi Tuhan dia tahu betul modusnya ada supaya dapat keringanan. Nggak bisa. Semakin kita berbuat begitu untuk mendapatkan keringanan, makin tambah berat dosanya. Karena sebenarnya nggak boleh dong begitu. Betul nggak? Harusnya kebaikan, it's kebaikan. Bukan kebaikan untuk sesuatu. Esther, kamu dosa, berarti karena aku adalah Allah yang penuh kebenaran itu, maka kamu harus dihukum. Oke Tuhan. Berarti saya dihukum nih Tuhan. Iya. Tapi di saat yang sama, karena dia Allah yang penuh dengan kasih karunia, dia ngomong, aduh, aku gak tega, kamu tuh dihukum mati, aku gak tega. Jadi gimana Gimana? Aduh, aku gak mau kamu mati. Di satu sisi dia penuh dengan kebenaran dan dia harus tegakkan keadilan karena dia penuh kebenaran. But di saat yang sama dia juga penuh kasih karunia. Sobat, ya apa? Didiskon aja. Hukumannya. Nek didiskon saya tanya kalau ada pembunuh yang luar biasa. Hukumannya didiskon. Yang seharusnya hukuman mati tapi dia udah Pak 1 bulan aja. Saya mau tanya saudara. Saudara marah apa enggak? Kalau saudara adalah korban. Marah gak? Dan kita akan bilang apa? Adil gak hakimnya? Gak akan adil. Betul? Tuhan tuh penuh kebenaran. Jadi gimana? Mau didiskon? Gak adil nih kalau didiskon. Kalau gitu mau seperti apa? Ada yang mau gantiin saya untuk mati. Hukuman mati. Siapa yang mau gantiin? Karena semua manusia juga harus dihukum mati. Tak terkecuali. Sopo? Malaikat ya? Dang sini malaikat. Tolong gantiin Esther. Malaikat ngomong gini, Esther gak bisa. Gue gak salah gak apa. Dosa juga gak apa juga gak. Kenapa jadi aku harus dihukum? Gak mau. Kalau begini berarti apa? Gak bener nih Tuhan. Dia gak bener. Padahal dia penuh kebenaran. Dia cari tumbal lagi orang lain. Malaikat lagi ditumbalin. Gak bisa. Satu-satunya cara untuk menyatakan dia adalah Allah yang penuh kebenaran. Dan di saat yang sama dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke dunia memberikan dirinya mati ganti kita. Kalau dia yang mati, siapa yang protes? Ada yang protes? Malaikat pun akan ngomong, haleluya gue gak jadi ditumbalin. Kita juga waktu nerima itu kita mau, oh terima kasih Tuhan, harusnya aku loh Tuhan sekarang jadi Tuhan. Saudara tahu Natal itu sesuatu yang luar biasa. Kedatangannya ke dunia ini bukan dengan seperti kita ini yang kadang-kadang gak jelas. Mau jadi apa ya sok benwes. Kadang-kadang udah SMA aja ditanya, nanti mau jadi apa gak tahu. Nah kecil mau jadi apa kayak mbak. Tuhan datang ke dunia ini sudah very clear. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yaitu apa? Dia datang untuk mati di kayu salib. Guna menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Dia Allah yang penuh dengan kebenaran. Dan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Amin. Amin. Jadi yang bersama dengan kita dia penuh kebenaran. Lah tapi gimana kecenderungan kita ini kecenderungan dosa, betul gak? Kecenderungan manusia adalah kecenderungan kedagingan. Apa dikit marah, apa dikit tersinggung. Saudara tahu dosa pertama itu? Di Taman Eden oleh manusia pertama. Apa dosanya? Keangkuhan hidup. Angkuh. Dia pengen menjadi seperti Allah. Itu dosa pertama. Dan sekarang saya mau tanya cirinya nih orang yang angkuh hidupnya adalah apa? Diluk-diluk tersinggung. Bentar-bentar tersinggung. Bentar-bentar kecewa. Bentar-bentar sakit hati. Bentar-bentar terluka. Itu adalah orang yang angkuh di dalam kehidupannya.
gak iso dikotek, dikit aja dikotek. Langsung mendidih di hati, tensinya 200. Oh, 200 langsung sama dokter Oli dikasih obat tuh ntar ya. Amlodipin. Saudara, kecenderungan kita kecenderungan yang gak bener. Terus ya opo caranya? Dokter, aku jalan terus mbak awakmu, kamu itu terus dosa meneh. Kecenderungan kok kecenderungan gitu ae. Dan Tuhan karena penuh dengan kasih karunia, apa yang dia lakukan? Dia memampukan kita. Roh Kudus yang dia berikan buat kita memampukan kita. Bahkan memampukan kita untuk hidup kudus. Dan kita diberi kuasa untuk menaklukkan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kita manusia gak punya kemampuan. Iblis itu dari malaikat. Dan malaikat tuh jauh lebih pintar daripada kita manusia. Jadi saudara tahu, waktu iblis ngomong gini, ayo begini, saya gak punya kemampuan untuk nolak. Koyok kebo dicucuk irungnya gitu. Terus ngikut kemana yang iblis mau. Oh itu sebabnya karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Yang bersama-sama dengan kita, dia memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup kudus dan kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis. Sehingga apa? Yang keluar dari sini adalah apa? Kebenaran, 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 dan kebenaran. Ku diberi kuasa, apa gimana? Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dan kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Amin. Tidak ada. Itu sebabnya saudara, sadarilah. Dia yang bersama kita adalah Allah yang penuh dengan kebenaran. But in the same time, di saat yang sama, dia penuh kasih karunia, dia memampukan kita. Memampukan kita. Sehingga sekalipun ada orang ngejahatin kita, ada orang itu nipu kita, ada orang itu nek iso wong koyo ngene gak usah urip yo, wis mati yo pisan mungkin ya. Tapi pada waktu Roh Kudus kasih karunia Tuhan ini bekerja di dalam kehidupan kita. Kita di sini yang keluar bukannya marah, yang keluar bukannya mau bunuh dia, yang keluar bukannya mau balas, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi yang keluar di sini adalah kemampuan untuk kita bisa memaafkan. Kemampuan untuk kita bisa mengampuni. Bahkan kemampuan untuk kita bisa memberkati. Ciri orang percaya adalah apa? Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibaratnya bumi goncang gancing, langit kelap kelip, trek tek 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 tek. Istilah. Kita orang percaya akan tetap dipimpin di dalam kebenaran demi kebenaran. Karena kasih karunia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan memampukan kita berdamai dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Amin. 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 Pada waktu kita diberi kemampuan, Tuhan yang bersama dengan kita, dia melihat. Haleluya. Itu bukan kuat dan gagah kita. Itu kasih karunia. Kalau ada orang begini, kalau ada orang, ya aku ke gereja. Ke gereja kita kenapa? Karena kasih karunia yang bekerja di dalam kita sehingga dia mendorong kita punya kerinduan untuk datang beribadah. Amin. Hal yang kedua, yaitu apa? Dia karena di samping dengan kita, dia yang adalah full of kasih karunia, full of grace ya. Dia penuh dengan kasih karunia, maka kita jadi orang yang tidak takut untuk menghadapi masalah. Roma 8 ayat 32. Ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau anaknya aja diserahkan, masakan yang lain dia tidak berikan kepada kita? Pasti dia berikan. Dia Allah yang full of grace. Dia Allah yang penuh kasih karunia. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi, dia pasti akan menolong kita. Amin. Pasti dia tolong kita. Dan dia yang menolong kita adalah dia yang apa? Yang El Shaddai. Dia yang baginya tidak ada yang mustahil. Apa yang mustahil buat Allah kita? Nggak ada. Semua sanggup dia lakukan karena dia Allah. Dan dia yang maha kuasa. Dia juga kalau kita cuma didampingi orang yang maha kuasa. Terus buat apa? Kalau dia nggak sayang sama kita. Betul? Oh, gue punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Kita butuh sesuatu, ya bodoh amat karena dia gak punya kasih. Tapi kalau dia orang punya kasih tapi gak gablek apa-apa, ya percuma juga. Tiap kali kita gimana, aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu. Kayak lagu-lagu dangdut, makan berdua. Betul ya? Apaan sih lagunya? Makan sendiri, tidur sendiri. Lihat, kita tahu bahwa apa? Ini yang sendiri tuh beli satu nasi goreng dok dulu ya. Nah, nasi goreng mangan berdua. Ya apa enggak? Kalau jatuh cinta, betul enggak? Apa berdua, punya coklat bagi dua. Betul apa enggak? Ya enggak? Betul, pacaran nih dia ya. Nah, betul. Apa berdua. Senangnya begitu. Ya. Nah, saudara, dia cuma punya kasih tapi gak punya kuasa ke lu ya opo. Allah sakno rek. Oh gitu ya. Oh Allah kasihan rek. Oh gitu. Lo sok nasakno. Nah dek gak duwe apa-apa terus ya opo. Gak ada guna kan? Tetapi yang bersama dengan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan dia juga Allah yang El Shaddai, betul? Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Betul? Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia besar dan penuh kuasa. Allah mana yang seperti dia. Dia maha kuasa dan dia maha kasih. Karena dia penuh kasih karunia. Sehingga apa? Wenak wes. Hidup kita dijamin. Karena apa? Burung di udara dia pelihara. Terlebih kita yang dikasihi dia. Pasti kita dijamin sembarang kalir kita perlu apa. Tuhan pasti sediakan. Firman Tuhan mengatakan Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Amin. Tapi ojo salah. Dia yang penuh kasih karunia. Dia juga penuh kebenaran. Berapa banyak anak yang akhirnya menjadi anak yang tersesat. Karena apa? Apa aja yang diminta selalu dikasih. Betul? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu? Ya. Tidak selalu dan harus apa yang diminta anak kita kasih. Kalau kita tahu itu pada akhirnya akan mencelakai dia. Akankah kita orang tua memberi? Anak belum umurnya cukup. Pokoknya aku mau naik mobil. Harus, ya memang kita punya uang untuk bisa beliin mobil anak kita punya. Tapi kira-kira orang tua akan ngasih gak? Bayang no kejadian yang waktu itu anak kecil bawa nabrak sembarang apa yang ditabrak. Karena apa? Dia gak bisa mengendalikan. Ingat, kadang-kala kita minta A, Tuhan kasih kita B, betul? Bukan karena dia bukan karena apa? Bukan karena dia jahat, enggak. Justru karena dia penuh dengan kasih karunia dan kebenaran sehingga apa dia nggak mau ngeblusuk na awake dhewe. Dia Allah yang luar biasa. Bahkan pada waktu kita minta ini, Tuhan tidak memberikan kita yang jelek, Tuhan tidak memberikan kita yang baik, tapi Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik.
buat kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini bahwa apa? Tuhan mengatakan, buat apa orang memiliki seluruh isi dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya? Kalau dia kehilangan buat apa? Ingat Ibrani 12 ayat ke-6 mengatakan apa? Bahwa apa? Aku menghajar orang yang aku kasihi. Karena apa? Dia penuh dengan kasih karunia dan dia juga benar. Jadi mari sekarang kalau kita minta A dan Tuhan kasih kita B, percayalah B is the best buat kita saat ini. Masalah tadi anak beli mobil, bukannya papanya gak mau ngasih mobil. Enggak ada. Jangankan mobil, you minta rumah pun aku beliin. Tapi belum waktunya kamu terima itu. Karena kamu kalau terima itu membahayakan hidupmu sendiri. Awakmu ketabrak, ya opo, mati, ya opo. Ya enggak. Mari kita sekarang belajar bahwa dia yang bersama kita adalah dia yang penuh kasih karunia. Nah, hasilnya apa? Hasil dari Immanuel adalah apa? Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bayangkan. Kalau kita full of grace, kita dipenuhi dengan kasih karunia. Maka coba lihatin orang yang sedang penuh dengan kasih. Ya opo mukae. Happy apa enggak? Happy. Tai kucing aja dibilang coklat. Betul enggak? Dunia serasa milik berdua. Padahal beli rumah tipe 36 aja belum bisa. Tapi udah merasa dunia milik berdua. Karena apa? Happy. Di sini lagi apa? Lagi gandrung dengan apa? Dengan kasih. Ya apa wes, gak apa-apa wes, rabi-rabi wes. Tidur di kloso ya ora apa-apa. Tidur di kasur apa namanya, di tikar ya gak apa-apa. Karena apa? Kasih. Yang penting ada kamu di sampingku. Ya, betul kan kasih kan begitu? Betul apa enggak? Makanya orang yang penuh dengan kasih karunia. Karena apa? Menghidupi dia yang Immanuel ini adalah dia yang penuh dengan kasih karunia. Kita mukanya enak dilihat. Orang Sunda, ada orang Sunda di sini. Orang Sunda ngomong resep. Tahu saudara resep? Kalau beli asinan tuh, kalau baru dicemplungin sama kuahnya, itu nggak ngeresep sampai ke dalam. Tidak terpenetrasi cairannya ini. Tapi kalau ditunggu sehari 2 hari, sampai ke dalam, sampai ke dalam tuh berasa itu yang namanya resep. Kalau kita itu hidup kita sadar kita ini penuh dengan kasih karunia karena Tuhan memang memberikan kepada kita kasih karunia. Muka kita muka yang enak. Biar kata tiap hari kita mau ke salon, mau apa facial bengkoang, facial nanas, facial alpukat, facial jagung, facial apa rujak manis, wis pokoknya ditaruh di sini. Kalau hati kita enggak penuh dengan kasih karunia, wis talah muka itu tetap elek. Tapi kalau di sini penuh kasih karunia, walaupun wis kagak facial, aduh tapi hati yang gembira adalah obat, betul? Kalau kita gembira enak, ndelok uang, halo. Kalau kita lihat orang, tok, cuy, mukanya dawa gini ya, dudu irungnya tapi, gitu ya. Bayang no, ngelihat orang kayak gitu coy ya opo. Kita mau temenan sama orang yang tiap ketemu sama kita ngeluh. Aduh, urip koyo wis koyo ngene ndelok wong ngeluh terus tambah wis sudah jatuh ketiban tangga. Betul apa enggak? Pada waktu kita mukanya enak, akhirnya apa? Akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, betul? Kalau kita penuh dengan kasih karunia, maka orang mau model apa? Kita bisa berdamai dengan mereka sebagaimana Tuhan bisa berdamai dengan kita yang adalah orang berdosa. Enak. Gak ono sombonge, gak pilih-pilih. Bojone rupane kaya apa, pencilatane kaya apa, ya tetap karena penuh kasih karunia, aku selalu limpah dengan maaf, pengampunan, and berkat buat engkau. Dan kalau dia yang penuh dengan kebenaran ini ada hati itu loh. Orang kita kalau hidupnya benar coba enak kan, betul apa enggak?
Coba orang yang pernah salah. Kembrungsung. Kita mau ngadain tes urin. Nah yang sudah pernah narkoba, mati aku. Ya apa enggak? Bingung. Sementara yang lain, tesen. Gak usah urin, feses, gak apa-apa salah ya. Karena apa? Kita gak ada apa-apa. Kita mau geledah tas, geledah. Silahkan. Lawang aku gak bawa apa-apa. Tapi yang bawa macam-macam, bingung. Makanya orang yang penuh dengan kebenaran, hatinya damai sejahtera. Betul? Kalau kita benar sama orang, kita juga akhirnya gini, aduh wong iku teko rek, DE itu ya aduh, aku dua utang BDE, DE teko meneh, aduh engkau aku nek ketemu di ini meneh, aduh gak jadi dateng wis. Akhirnya. Tapi kalau kita hidup benar aja dengan orang, sama ini baik, sama no baik, sama dia baik, sama siapa baik, semua hai haleluya semua. Lah kan enak ketemu mbek sopo hati ini damai, nggak takut apa, ketemu polisi, ketemu kantor pajak, ketemu apa, yo enak bergobo, damai gak buat macam-macam, betul? Betul? Gak usah takut. Makanya hasilnya apa? Makanya firman Tuhan bilang gini. Pada waktu Natal dia datang kepada gembala-gembala bilang gini. Kesukaan besar buat dunia. Kesukaan besar apa? Bukan kesukaan masalah makan-makan, masalah kumpul keluarga, masalah apa iso holiday ya. Bukan, tetapi kesukaan besarnya karena apa? Karena kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal ada bersama dengan kita. Amin. Karena Dia Immanuel. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Tolong kami untuk kami senantiasa menghidupi bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel yang bersama dengan kami. Kemanapun kami pergi Engkau ada. Dan itu membuat kami menjadi orang-orang yang takut untuk berbuat dosa. Dan di saat yang sama kami menjadi orang yang tidak takut menghadapi apapun juga. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, Engkau yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran itu. Biarlah melimpah dalam kehidupan kami. Sehingga Natal tidak saja berdampak di dalam kehidupan kami. Tetapi kami pun dapat memberikan suasana Natal kepada orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami hidup dipenuhi dengan kasih, karunia dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari para Rita bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Firman sudah disampaikan saudara. Saya mau mengajak kita bersaat teduh sejenak. Biarkan pemimpin pujian saja menyanyikan penyembahan ini kepada Tuhan. Lampu boleh dimatikan. Oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suaramu tuntunku lewati api, dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah
musik saja. 2000 tahun yang lalu, Allah yang Maha Mulia memutuskan meninggalkan kemuliaannya. Dia memilih menjadi manusia, bahkan mengambil rupa seorang hamba. Namanya adalah Yesus. Dan ada satu tempat yang dipilihnya secara khusus, di mana dia akan dilahirkan, yaitu di kandang domba, di tempat yang sangat tidak layak, di tempat yang sangat penuh dengan kotoran. Tapi itulah tempat yang dipilihnya, lahir di kandang domba. Dan sampai hari ini, keputusannya tidak pernah berubah untuk berkenan lahir di kandang domba. 35 tahun yang silam, ada seorang pemuda berusia 22 tahun. Pemuda yang tidak punya pengharapan. Kehidupannya dipenuhi dengan dosa. Bahkan dia sempat menghilangkan nyawa orang lain. Hatinya dipenuhi oleh kotoran. Di dalam hatinya ada kepahitan, ada dendam, ada iri hati, ada kemarahan dan nafsu jahat. Sampai satu ketika, tidak ada lagi orang yang mau peduli kepadanya. Pemuda ini berseru kepada Tuhan. Dan Yesus melakukannya sekali lagi. Dia yang mulia memutuskan lahir di hati sang pemuda ini. Hati yang penuh dengan kotoran. Sejak hari itu, lambat laun, hati yang kotor itu mulai menjadi lebih bersih. Dari hari ke hari, pengharapan mulai muncul dalam hidupnya. Dan pemulihan pun terjadi. Hari ini 35 tahun berlalu, hidupnya berubah. Menjadi penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, dia menjadi berkat untuk banyak orang. Itu semua terjadi karena satu keputusan yang tidak pernah berubah, yaitu lahir di kandang domba. Dia yang mulia berkenan lahir di hati Anda dan saya, yang sesungguhnya tempat yang amat kotor buat Sang Mulia. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan biarkan pemimpin pujian saja yang menyanyikan lagu ini. Mari kita mulai nyalakan lilin. Oh Tuhanku, kasih-Mu tak pernah gagal. Sepanjang hari hidupku dalam genggaman-Mu. Sejak matahari terbit sampai tenggelamnya, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam kegelapan Engkau ada di dekatku. Engkau adalah Bapa, Engkau sahabatku. Ku hidup dalam kebaikan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia,
Mari kita nyanyikan bersama. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Yes Lord. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, Ku nyanyikan kebaikan. sekali lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Yes Lord. Sepanjang hidupku kau Sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Kan kebaikan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah membuat keputusan untuk putra-Mu lahir di kandang domba. Hari ini kami ada, diberkati, dipulihkan, disembuhkan, ditolong, diangkat, dan diberi kesempatan. Hanya karena Engkau memutuskan lahir di kandang domba. Terima kasih Bapa. Dengan hati yang penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih, pagi ini kami bersepakat memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Bila ada saudara yang datang dalam keadaan yang sakit, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Karena Dia juga Allah yang menyembuhkan. Haleluya. Bapa, Engkau melihat setiap bagian tubuh yang sakit. Tumpangkanlah tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, disembuhkanlah setiap yang sakit. Apapun penyakitnya, disembuhkanlah dalam nama Yesus. Semua bagian yang sakit, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Haleluya. Sepanjang hidupku kau setia. Baik, lampu boleh dinyalakan kembali. Sepanjang hidup kau sungguh baik. Selama Nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama nafasku masih ada, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum itu saya mengingatkan, makanan dan minuman sudah disediakan di depan. Mohon Bapak Ibu jangan terburu-buru. Semuanya pasti kebagian. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.
Kami atas nama GBI Hope mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Esther Budiono. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Saya langsung kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses sekitar nanti pukul 1 siang dan linknya akan diinformasikan melalui grup WA gereja. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap pukul 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab yang sedianya diadakan hari Kamis diliburkan. Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Sabtu jam 15.30. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat setiap waktu kesempatan yang luar biasa Tuhan. Pagi ini kami merayakan Natal Tuhan. Natal yang spesial buat kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Engkau lahir Tuhan untuk menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur Bapa atas anugerah kasih-Mu. Yesus Kau berikan kepada kami jadi juru selamat dunia. Makasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah memilih kami Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Esther. Mari Tuhan Kau pakai hidupnya lebih lagi, khususnya di pelayanan dan pengembalaannya Tuhan Yesus. Nama-Mu dimuliakan melalui hidupnya Tuhan. Berkati Pak Gatot beserta anak-anaknya pula. Kami minta berkat buat gembala kami Pak Hari. Hati hamba, hati Bapa Engkau berikan Tuhan. Semakin hari hidupnya semakin berkenan di hadapan-Mu, memuliakan-Mu. Kesabaran yang penuh ada di dalam dirinya. Memimpin segenap umat-Mu GBI Hope di tempat ini. Hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati pula istri serta anak-anaknya. Kami minta berkat-Mu Tuhan buat segenap umat-Mu GBI Hope, hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan, rekan sekerja-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, hidup kami Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Bapa. Roh Kudus terus berkarya atas hidup siap kami. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kasih karunia-Mu yang memampukan itu semua, melewati masa-masa hidup kami dengan hati yang benar, hingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Makasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia. Kami melepas berkat untuk Indonesia. Nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan serta keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati segenap pemimpin bangsa ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajarannya Tuhan. Kami minta hikmat, kebijaksanaan ilahi turun buat mereka semuanya. Agar setiap keputusan dan kebijaksanaannya boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang sukacita Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Dan sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.